Apa pemahaman orang Kristen tentang kasih karunia? Cinta kasih tanpa syarat dan hadiah gratis. Definisi, kasih karunia adalah pemberian kasih sayang, kebaikan, dan belas kasihan Allah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia. Cinta kasih Allah, ini mewakili cinta kasih Allah yang tidak terbatas, bahkan ketika manusia berdosa dan tidak layak. Hadiah penyelamatan, kasih karunia adalah penting untuk penyelamatan, karena melalui kasih karunia inilah manusia diselamatkan dari dosa dan dipulihkan dengan Allah. Redemasi melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manifestasi akhir dari cinta kasih Allah, karena kematian penebusannya di salib mengampuni dosa-dosa manusia. Hadiah penyelamatan, hadiah ini tidak diperoleh melalui usaha manusia, tetapi merupakan inisiatif dan belas kasihan Allah, sehingga mengubah individu dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Daya upaya untuk hidup saleh. Pertumbuhan rohani, kasih karunia memberi kekuatan bagi orang-orang percaya untuk hidup saleh dan tumbuh rohani. Mengatasi dosa, ini memberi kekuatan bagi orang-orang percaya untuk mengatasi dosa dan godaan, memberikan cara bagi individu untuk dibersihkan dari segala kejahatan. Daya upaya, kasih karunia tidak hanya mengampuni dosa tetapi juga memberi kekuatan bagi orang-orang percaya untuk hidup saleh dan berbakti kepada Allah, seperti yang ditunjukkan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sumber harapan. Jaminan, kasih karunia memberikan jaminan akan cinta kasih dan pengampunan Allah, bahkan saat hadapi kekurangan. Harapan untuk masa depan, ini memberikan harapan untuk kehidupan abadi dan masa depan bersama Allah, menunjukkan cinta kasih, belas kasihan, dan belas kasihan Allah terhadap manusia. Dasar untuk berkhidmat. Daya motivasi, kasih karunia memotivasi kita untuk berkhidmat kepada Allah dan orang lain, karena ini adalah tanggapan terhadap cinta kasih yang telah kita terima. Cinta dalam tindakan, kasih karunia dinyatakan melalui tindakan cinta, kebaikan, dan belas kasihan, menunjukkan ke Allah untuk berhubungan dengan manusia meskipun mereka memiliki kekurangan dan kesalahan. Daya transformasi. Daya transformasi, kasih karunia mengubah keinginan, motivasi, dan perilaku kita, membantu orang-orang percaya tumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Sifat berkelanjutan. Proses transformasi ini berkelanjutan, seperti yang terlihat dalam pekerjaan berkelanjutan dari kasih karunia dalam kehidupan orang-orang percaya. Pengakuan dan universalitas. Pengakuan, dalam banyak tradisi Kristen, kasih karunia dipahami sebagai cara Allah mengakui orang-orang berdosa sebagai orang yang benar di hadapannya. Universalitas, banyak orang Kristen percaya bahwa kasih karunia tersedia bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau tindakan masa lalu mereka. Kontras dengan hukum. Kontras dengan hukum, kasih karunia sering dikontras dengan konsep hukum, terutama dalam teologi Paulus. Sementara hukum menghukum, kasih karunia dilihat sebagai memberikan pengampunan dan pemulihan. Jenis-jenis kasih karunia. Beberapa tradisi teologis membedakan antara berbagai jenis kasih karunia, seperti prevenient grace, kasih karunia yang mendahului konversi, sanctifying grace, kasih karunia yang membantu orang-orang percaya tumbuh dalam kesucian, dan common grace, kasih karunia yang diberikan kepada semua ciptaan. Untuk kesimpulan, kasih karunia dalam Kristen dipahami sebagai pemberian kasih sayang Allah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia. Ini penting untuk penyelamatan, memberi kekuatan bagi orang-orang percaya untuk hidup saleh, memberikan harapan akan pengampunan, dan memotivasi berkhidmat. Kasihnya memiliki daya transformasi yang berkelanjutan dan tersedia bagi semua orang, menunjukkan kontras dengan konsep hukum dan manifestasi dalam berbagai jenis kasih karunia.